Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fina dari SMK Negeri 1 Kalau di kelas 11, kota Bogor, kelas 1 itu kompetensi yang saya harapkan untuk berkembang dalam kegiatan coaching itu yang pertama kemampuan mendengarkan aktif, yang kedua kemampuan untuk hadir sepenuhnya, kemudian yang ketiga adalah kemampuan untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi dari 3 kompetensi itu, kompetensi apa yang hendak dilaksanakan? Ya, kalau kompetensi yang ingin saya laksanakan, semuanya ya Pak If saya ingin laksanakan. Cuman mungkin kalau untuk fokus, saya lebih ke fokuskan ke penggunaan pertanyaan berbobot. Karena dengan menggunakan pertanyaan berbobot, saya tentu saja bisa menggali masalah yang dialami oleh coach, sehingga bisa coach menemukan sendiri solusi dari masalah yang ia hadapi. Gitu, Pak If. Ya. Jadi dengan menerapkan apa namanya kompetensi yang harapkan itu mengajukan pertanyaan yang berbobot, ya, supaya mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh coachnya, ya. Baiklah Bu ya, selanjutnya saya akan mempersilahkan Bu El untuk berdiskusi dengan coach kita itu Pak Ayu. Nah, pada Bu El kita persilakan. Baik Pak If, makasih Pak If. Gimana kabarnya Bu Ayu? Bu El, kabarnya saya lagi kurang semangat nih Bu El. Ya. Lagi ada kendala. Ya, kurang semangat ya Bu Ayu. Kendala seperti apa kalau boleh saya tahu? Kendala yang lagi saya hadapi dan saya pikir-pikirkan itu adalah di kelas. Saya ini muridnya itu kebanyakan gaya belajarnya kinestetik Bu El. Iya. Terus sementara alat-alat labor di pelajaran saya kan proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial ini, alat labor itu sangat terbatas Bu ya. Jadi susah ya mau ngajarnya gimana gitu, sementara alat-alatnya nggak ada gitu. Oh iya, baik, berarti Mikir-mikir lagi saya nih Bu ya. ya karena keterbatasan ya Bu Ayu. Satu, anak kinestetik, dua, alat labor terbatas. Iya. Ya. Kemudian ingin saya tanyakan sebelum kita lanjutkan pembicaraan kita kali ini Bu Ayu, apa yang Bu Ayu harapkan dari pembicaraan kita kali ini? Ya, saya harapkan dengan bincang-bincang dengan Bu El kali ini saya bisa temukan jalan keluar ya dari masalah saya.
yang kebetulan sekarang ini kelas saya setelah saya lakukan tes diagnostis, ternyata mereka banyaknya yang kinestetik dibandingkan dengan audio maupun yang visual gitu. Jadi kalau permasalahan seperti ini tentu saya butuh peralatan labor yang cukup lah untuk memfasilitasi mereka. Sementara di labor peralatannya nggak nambah-nambah nih Bu El. Ya, jadi saya mikir gimana ya caranya gitu untuk bisa tetap membelajarkan mereka secara optimal sesuai dengan gaya belajar mereka. Iya, berarti saya pahami Bu Ayu bahwa ternyata memang rasanya sangat kompleks sekali permasalahan yang dihadapi siswa banyak, mereka kinestetik, peralatan labor yang tersedia sedikit begitu Bu Ayu. Iya. Yang selama ini Bu Ayu alami dengan pembelajaran, apakah tidak ada cara lain yang bisa dilakukan selain membawa anak praktikum ke labor? Itu lah Bu El ya. Jadi saya harus coba nih keluar dari zona nyaman saya ya. Kalau biasanya anaknya ini cukuplah satu kelompok dia yang kinestetik, kelompok yang lainnya bisa visual, kelompok lain bisa audio. Nyaman-nyaman aja biasanya. Tapi kayaknya sekarang ini nggak mungkin saya perlakukan sama dengan kondisi bahwa mereka banyak yang kinestetik. Saya harus coba nih memodifikasi kali ya apa labor yang ada, atau membuat pembelajarannya itu berdiferensiasi mungkin ya Bu El ya. Bagaimana kita bisa bukan hanya terpaku pada peralatan labor, tapi bisa juga menggunakan secara audiovisual kan itu ada ya laboratorium ya Bu El ya. Oke, baru terpikir kalau bagi saya kita bisa selama ini nggak pernah saya gunakan itu, nanti saya akan coba gunakan laboratorium Maya ya Bu ya. Selama ini kendala dalam pembelajaran Bu Ayu seandainya anak tidak dibawa praktikum apa? Mereka misalnya mereka kinestetik ini dalam kelas ngapain? Apakah mengganggu teman-teman yang lain atau gimana? Itu saja jadinya mereka kalau nggak sesuai ya dengan cara belajar mereka tuh kurang betah di kelas Bu El. Kayaknya gantian aja tuh izin keluar gitu. Jadi proses pembelajaran jadi terhambat. Sementara kan pembelajaran itu kita hanya terpaku pertemuan 1 kali 1 minggu dengan capaian pembelajarannya ini. Kalau kondisi mereka yang seperti itu, akhirnya saya lihat ketercapaian pembelajaran jadi lambat tercapainya gitu ya. Harusnya selesai 1 kali pertemuan jadi harus nambah. Saya harus revisi lagi modul ajar saya gitu. Jadi yang terpikirkan barusan itu boleh mencoba dengan laboratorium ya. Anak-anak sekarang itu kalau dipisahkan dengan HP-nya kan seperti dipisahkan dengan siapa gitu. Jadi saya nih dengan bicara dengan Bu El terpikirkan barusan kalau mereka bisa gunakan HP mereka untuk melakukan percobaan di laboratorium Maya itu. Nanti coba mereka praktek-praktek menggunakan HP. Apakah ini mereka yang praktikum ini dalam fisika, apakah di semua semua bab atau ada di bab tertentu aja yang praktikum Bu Ayu? Oke, yang untuk praktikum ini rata-rata untuk pelajaran proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial itu ada praktiknya ya. Karena kita kan proyek ini ya. Jadi mau materinya mengenai yang lebih cenderung ke biologi atau lebih cenderung ke kimia, lebih cenderung ke fisika, itu semuanya kita fasilitasi dengan capaian pembelajarannya itu memang siswa bisa melakukan gitu. Iya, siswa bisa melakukan. Jadi kan mencobakan melakukan gitu. Baik ya Bu Ayu, berarti ketika misalnya dalam proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial ini ketika mereka nggak mempraktekkan rasanya hanya membayang-bayangkan, mereka nggak dapat gambaran gitu ya Bu. Iya. Baik. Jadi sekarang yang akan Bu Ayu lakukan ke depannya untuk mengatasi kendala ini kan sudah kelihatan yang pertama memakai laboratoriumnya. Kira-kira keefektifan dalam menggunakan laboratoriumnya ini seperti apa? Baik Bu ya, nanti berarti walaupun kita menggunakan aplikasi ya, aplikasi di
akan menggunakan panduan LKPD dari kita gitu. Oh iya. Berarti nanti saya akan buat LKPD-nya bagaimana memanfaatkan laboratorium maya untuk topik apa hari ini yang harus dikerjakan gitu. Jadi mereka tetap bisa bekerja walaupun sekarang kerjanya nggak mereka sentuh barangnya, tapi Iya. di laboratoriumnya itu mereka bisa mencoba-cobakan gitu. Iya, berarti mereka tetap berpedoman kepada LKPD yang Iya. sudah dilakukan. Iya. Ini apakah untuk semua siswa diberlakukan atau mereka yang visual audio aja yang kinestetik tak praktikum di labor atau bagaimana itu? Oke, berarti yang menggunakan peralatannya ada tetap saya sediakan. Jadi nanti berarti saya menggunakan pembelajaran diferensiasi konten dan proses. Nah itu ya Bu El ya. Jadi kalau mereka mau mencobakan semuanya nanti akan saya bagikan durasinya. Nah boleh nanti yang pakai laboratorium maya ini waktunya segini. Nanti yang mau mencobakan peralatan yang ada di laboratorium time terbatas itu ini waktunya. Jadi akan saya kirimkan nanti setiap kelompok. Ya. Terus apakah mereka ibu bebaskan memilih atau boleh coba tiga-tiganya? Misalnya siapa yang mau praktikumnya atau siapa yang mau yang praktikum maya kayak gitu, atau menggunakan laboratorium maya? Apakah akan dibagi seperti itu Bu? Atau digilir semua mereka mendapat jatah boleh menggunakan? Kalau bagi mereka yang masih kurang paham rasanya, kalau menurut saya sih kalau dengan biasanya ya kalau anak kinestetik memang mereka mau mencoba gitu, mencoba sendiri, nggak mau hanya melihat saja gitu. Jadi walaupun udah ada yang di aplikasi, nanti mereka akan saya arahkan juga untuk mencoba yang di alat-alat. Jadi kan kalau sudah ada konten yang berbeda, mereka nggak rebutan ya Pak UGL ya. Jadi mereka tersalurkan semuanya bakatnya, minatnya gitu. Ya tinggal saya mengatur durasi waktunya saja. Berarti mereka memiliki pengalaman yang utuh ya Bu Ayu, bagaimana dengan praktik nyatanya, bagaimana dengan mereka yang hanya mengamati dan mengisikan ke LKPD. Tapi kalau maunya dia cukup paham dengan visual, tentu yang anak visual itu ya malas bekerja ya Bu El ya. Mereka hanya mengamati melihat, bisa dia jawab gitu. Nggak saya batasi. Berdiferensiasi. Baik, kira-kira selain menggunakan laboratorium maya, apalagi yang akan Ibu lakukan? Ada lagi tidak? Ya mungkin saya akan beri tantangan pada mereka melihat kondisi alat labor kita seperti ini. Jika mereka misalnya punya inisiatif atau punya ide bisa mengganti gitu ya, atau mengganti, maksudnya gini, bisa nggak mereka bawa atau mereka punya nggak di rumah gitu, atau punya nggak di tetangganya gitu, mau pakai nggak itu gitu aja mungkin ya. Misalnya untuk jenis-jenis tanaman misalnya kan paling sampel gitu kan. Kalau yang di laboratorium maya kan bisa cek-cek gitu aja. Tapi kalau jenis tanaman bisa mereka bawa dari rumah. Kalau alat peraga kita di sekolah itu apa yang ada di kelas di labor aja gitu. Jadi mereka mungkin juga bisa kita bawa keluar gitu ya, keluar kelas. Nah, berarti dengan strategi pembelajaran yang berbeda lagi. Berarti memang sepertinya Bu Ayu harus bergerak. Iya, harus lebih kreatif seperti yang Bu Ayu bilang tadi, keluar dari zona nyaman dari apa yang selama ini telah Bu Ayu lakukan. Iya, tidak mengurung mereka di kelas saja. Iya, kita tidak terfokus pada alat praktikum yang tersedia gitu ya Bu Ayu. Baik, apakah ada strategi lain lagi atau cukup strategi itu aja yang dicoba dulu Bu Ayu? Mungkin saya nanti akan juga ajak teman-teman ya untuk membuat rancangan LKPD-nya, minta refleksi dari mereka, evaluasi dari mereka, apakah mereka apa namanya itu cocok nggak gitu dengan ide saya ini gitu. Saya juga kalau ada kritik dan saran dari mereka saya akan perbaikilah LKPD yang sama ini sudah dibagi. Berarti intinya kolaborasi. Iya, saya tetap akan berkolaborasi dengan teman sejawat sesama ngajar mata pelajaran edukasi. Baik Bu Ayu, dari pembicaraan kita tadi, bolehkah Bu Ayu ulang apa saja yang akan Bu Ayu lakukan ke depannya terkait dengan untuk mengatasi masalah Bu Ayu, banyaknya anak-anak yang kita estetik, sementara peralatan labor kita terbatas, apa yang akan Ibu lakukan? Iya. Baik Bu ya.
Jadi dari pembicaraan kita tadi Bu El, saya sudah ringan sekali nih kepala nih, nggak terbayang apa yang harus saya lakukan ya. Yang pertama saya harus keluar dari zona nyaman saya, kemudian saya akan mencobakan mengganti ya, atau merevisi LKPD saya sehingga bisa untuk anak-anak yang sekarang kebanyakan kinestetik menggunakan laboratoriumnya, dan tetap memberdayakan alat-alat yang ada di laboratorium kita walaupun terbatas. Kemudian juga mengajak mereka langsung ke lingkungan. Oh iya. Itu ya. Nah, baik. Ini mulai kapan akan Mbak Yu lakukan? Insya Allah sebelum saya masuk kelas dalam minggu ini, satu hari ke depan ini saya perbaiki dulu LKPD saya searching mengenai aplikasi laboratorium Maya, bagaimana belajar dengan kepada siswa. Insya Allah dua hari lagi saya akan terapkan di kelas. Begitu seterusnya, dan saya akan lihat bagaimana hasilnya. Nanti akan saya ceritakan lagi deh sama minggu depan. Oh iya, saya sangat rasanya tertarik sekali dengan melihat atau mendengar cerita Bu Ayu selanjutnya, bagaimana nih pengalaman anak-anak, mungkin sesuatu yang seru bagi mereka ketika mereka ya selama ini nggak pernah menggunakan laboratorium Maya. Cuman kalau bagi rasanya di anak visual sangat menarik ya Bu Ayu. Iya. Jadi Bu Ayu terapkan. Saya tunggu nih minggu depan ceritanya, kabar baiknya gimana, apakah cukup bisa atau cukup efektif mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh anak-anak kita yang kinestetik ini, sementara peralatan labor kurang begitu baik. Saya jadi semangat nih untuk segera melakukannya Bu El. Setelah bicara dengan Bu El ini, waduh tercerahkan sekali semangat saya. Iya, Harusnya saya keluar dari zona nyaman gitu kan. Kuncinya Perbaiki itu ya Bu LKPD, Ayu. cari aplikasi yang bisa membantu keluar dari keterbatasan. Jangan minta-minta dibeli lagi ya. Itu susah ya Bu ya, kalau minta dibelikan sama Kasarana mungkin tahun depan baru dikasih. Iya, berarti memang harus ekstra kerjanya Bu Ayu, ekstra mulai dari revisi LKPD lah, mencari referensi tentang laboratorium Maya, membudayakan lingkungan yang ada. Luar biasa sekali Bu Ayu. Saya sangat menunggu nih gimana cerita kelanjutannya Bu Ayu ke depan. Baik Bu ya. Insya Allah saya sedang lakukan. Iya. Bagaimana perasaannya Bu Ayu setelah kita bahas masalah ini? Ya, terasa sekali nih Bu El. Tadi pas ketemu Bu El saya itu rasanya capek. Enggak gitu. Setelah kerja dengan Bu El saya jadi semangat gitu. Iya, keluar dari masalah gitu kan. Iya. Semoga bisa diterapkan ya Bu Ayu ya. Saya tunggu cerita selanjutnya. Iya, saya bantu dengan doa aja Bu Ayu, karena bantu secara langsung juga rasanya nggak mampu gitu kan Bu Ayu. Iya. Ada lagi yang mau Bu Ayu sampaikan? Rasanya cukup ya, cukup ya. Sangat mencerahkan sekali, dan sampai jumpa lagi Bu El. Saya nggak sabaran nih mau buka laptop, Iya, saya melihat antusiasme Bu Ayu sepertinya memang ada yang ingin dilakukan setelah ini. Iya, langsung terbayang nih mau yang Bu El. Makasih banyak ya Bu El. Iya Bu Ayu, mudah-mudahan pertemuan kita kali ini bermanfaat. Dan saya tunggu nih cerita selanjutnya. Berarti kita akhirnya Bu Ayu catatan kita kali ini. Baik Bu El, terima kasih. Sama-sama Bu Ayu. Terima kasih ya kepada Bu Ella telah melakukan praktik coachingnya terhadap kita itu. Nah, dalam hal ini saya sudah dapat melihat beberapa pertanyaan tadi yang sudah dimunculkan oleh Bu Ayu, terutama tentang alur tingkat, bagaimana tujuannya, kemudian identifikasi masalah seperti apa, kemudian rencana aksinya bagaimana, kemudian tanggung jawabnya. Dalam hal ini Bu El sebagai coach memberikan sudah menggali apa saja masalah yang ada pada diri coach kita, kemudian bagaimana mencarikan seorang coach itu mengajak coachnya untuk mencarikan solusinya sendiri. Nah, selanjutnya kalau menurut Bu sini, apakah masih adakah kompetensi atau hal-hal yang perlu kita kembangkan lagi dari seorang coach kita? Iya. Menurut saya Pak Ip, yang perlu saya kembangkan itu adalah tetap dengan kompetensi yang difokuskan tadi, itu mengajukan pertanyaan berbobot. Setidaknya saya masih mikir dalam percakapan coaching, saya mikir setelah ini saya tanyakan apa lagi ya. Masih ada pikiran-pikiran tersebut gitu. Jadi memang saya akan
mencoba mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot dengan memperbanyak latihan, sering kemudian membaca-baca referensi, melihat video mungkin itu tentang bagaimana pertanyaan yang berbobot itu sesungguhnya seperti apa. Jadi kita bercerita itu ngalir, memang mengikuti alur dari coach aja, maka perlu mikir apa lagi ya. Ya. Jadi bagaimana perasaan Bu El tadi saat melaksanakan praktik coaching kepada coach tadi? Ya, perasaan saya alhamdulillah ada senangnya juga ya Pak Ip, karena setidaknya saya bisa membantu Bu Ayu keluar dari masalahnya tanpa saya harus ini yang harus ibu lakukan, ini yang harus ibu lakukan. Saya enggak, cuman saya menuntun dengan pertanyaan kira-kira apa yang bisa ibu lakukan ke depannya dengan kompetensi yang sudah ada pada diri ibu, dan beliau sudah menemukan sendiri apa yang akan beliau lakukan ke depan. Nah, ya. Apakah masih ada lagi yang ingin tanyakan? Rasanya cukup Pak Ip. Oh baik, jadi sekian dulu acara praktik praktik coaching kita pada hari ini ya, Mbak. Mungkin kalau ada lain waktu kita bisa bertemu kembali dan bisa berdiskusi lagi dan mempraktikkan bagaimana skema coaching yang baik. Oh iya Pak Ip. Ya. Nah, mungkin hanya itu ya, Mbak. Iya. Kalau ada sesuatu yang tidak bermanfaatnya saya mohon maaf. Iya. Kita sebagai bisa tidak berkeras. Iya. Ya. Iya Pak Ip. Saya sudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.